Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa kali ini yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Silakan. Doa selesai, amin. Baik, terima kasih kepada Sarah yang telah membacakan doa. Selanjutnya, semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, sebelumnya dari minggu-minggu lalu kalian sudah mempelajari kan ya tentang posisi dan peranan bidang ekonomi di negara-negara ASEAN. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan lebih fokus kepada posisi dan peranan bidang Indonesia di bidang ekonomi dan komoditas ekspor dan impor dalam buku tematik tema 5 subtema 2 usaha di sekitarku. Pernah kan kalian sudah membuka bukunya? Nah. Ya, bagus. Selanjutnya sebelum memulai pembelajaran juga Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Masih semangat ya nih untuk memulai pembelajaran? Masih. Nah, masih semangat, alhamdulillah. Nah, Ibu punya jargon nih untuk membarakan semangat kalian sampai pembelajaran selesai. Ibu kasih contoh ya. Tepuk semangat. Semangat. Coba kalian bisa gak? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi. Semangat. Alhamdulillah, semoga semangat kalian sampai pembelajaran kali ini masih semangat. Nah, karena kalian sudah semangat, kita akan memulai pembelajaran. Tapi Ibu akan bertanya lagi nih terlebih dahulu. Apakah kalian pernah menemukan usaha-usaha yang ada di lingkungan sekitar? Pernah. Pasti pernah menemukan, karena banyak banget usaha yang perlu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba Ibu mau sebutkan satu persatu. Dari siapa saja nih usaha yang ada di lingkungan sekitar kita? Bengkel, konter. Boleh, Bengkel. boleh. Fotokopi. Ya, Baru selang. ya benar. Nah, benar. Jadi usaha-usaha yang sering kita temukan di lingkungan sehari-hari seperti tadi tukang bengkel, konter, warung, tukang fotokopi itu merupakan usaha-usaha yang sering kita temukan di lingkungan sehari-hari. Nah, selanjutnya apakah ada manfaat dari usaha-usaha tersebut? Bu, warung di sana bantu kita untuk kehidupan sehari-hari, misalnya telur, mie. Nah, ya benar. Jadi kita dari warung kita bisa membeli kebutuhan sehari-hari seperti membeli telur, membeli mie, membeli sabun dan peralatan yang lainnya. Dan selain itu juga kan tadi sudah disebutkan usaha-usaha yang sering kita temui seperti tukang fotokopi. Kita bisa mencetak kertas nih, memfotokopi kartu keluarga. Berarti kita pergi ke tukang fotokopi. Nah, selanjutnya kan tadi Ibu sudah memberikan gambaran. Ada tukang fotokopi, ada tukang bengkel, dan ada tukang cukur. Nah, tadi kan sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian berupa gambar, berupa usaha yang sering kita temukan di lingkungan sekitar. Tapi sebelumnya di lingkungan sekitar dulu tadi kalian sudah menyebutkannya. Tadi Ibu sudah memisahkan ada 3 pertukangan yang sering kita temukan juga. Yang pertama itu ada tadi gambar, ada tukang apa? Tukang fotokopi, tukang bengkel, dan tukang cukur. Nah, dari ketiga pertukangan tersebut, peralatan apa sajakah yang sering digunakan oleh pertukangan tersebut? Coba ada yang tahu tidak? Peralatan apa saja yang sering digunakan ketiga pertukangan tersebut? Saya, Bu, suku cadang motor. Saya, Bu, mesin fotokopi. Saya, Nah. Bu, gunting. Saya, Nah. Bu, kertas. Mantap, semuanya benar sekali. Jadi kertas berarti kertas map untuk tukang fotokopi dan mesin fotokopi untuk pertukangan fotokopi juga. Sedangkan tadi yang telah disebutkan oleh Jaka itu suku cadang motor berarti untuk pertukangan di mana? Bengkel. Benar. Dan selanjutnya yang disebutkan tadi oleh Nurul itu gunting untuk digunakan untuk tukang cukur ya.
Mantap, benar sekali. Nah, jadi dari peralatan-peralatan tersebut dapat dikelompokkan nih. Ada peralatan tersebut itu ada yang didapatkan dari dalam negeri Indonesia kita, ada yang dari luar negeri, tetapi dalam lingkup luar negeri ASEAN ya. Nah, tadi yang telah disebutkan kalian ada suku cadang motor, ada mesin fotokopi, gunting, dan kertas ya yang disebutkan oleh Ririn. Nah, dari keempat alat tersebut ternyata bisa kita temukan selain di Indonesia saja, kita temukan di luar negeri, ataupun bisa kita sebut dengan adanya kegiatan ekspor dan impor. Nah, sebelumnya kalian pernah mendengar tidak arti dari ekspor dan impor? Pernah ya, tapi belum pernah mendalami, soalnya kan kalian sedang dipelajari sekarang bersama ibu. Jadi kegiatan ekspor itu merupakan menjual barang dari Indonesia ke luar negeri, sedangkan impor membeli barang dari luar negeri ke Indonesia. Jadi contohnya seperti tadi suku cadang motor, karena di Indonesia belum ada barang tersebut, jadi kita mengimpor barang dari luar negeri atau membeli barang dari luar negeri. Nah, sedangkan kertas banyak sekali juga di Indonesia, jadi kita bisa mengekspornya ke luar negeri atau menjual barang tersebut ke luar negeri. Si kertas tersebut ya bisa kita jual. Jadi jual tersebut jual ekspor, impor beli. Bisa dimengerti? Bisa. Apa? Impor itu apa? Impor itu membeli, sedangkan ekspor itu menjual. Impor itu apa? Membeli. Ekspor Menjual. ya, jadi ketika Indonesia membutuhkan apa saja yang belum dipenuhi dalam bidang baik itu ekonomi ataupun perindustrian, kita sering ekspor atau impor dari luar negeri. Semangat gak nih? Kasih. Nah, gua akan melanjutkan selanjutnya, itu kan tadi ekspor dan impor. Ternyata di dalam ekspor dan impor juga ada orangnya yang khusus mengeksporkan dan orang yang khusus mengimporkan barang. Jadi orang yang sering mengimporkan barang atau membeli barang dari luar negeri dinamakan importir. Dan orang yang suka menjual barang ke luar negeri disebutnya eksportir. Coba, jadi orang yang membeli barang dari luar negeri disebutnya Importir. orang yang menjual barang Eksportir. importir apa? Orang yang membeli barang dari luar negeri. Sedangkan eksportir orang yang menjual barang dari dalam negeri. Coba satu kali lagi, importir itu orang yang membeli barang dari luar negeri. sedangkan eksportir orang yang menjual barang dari dalam negeri. Dari dalam negeri. Bisa dipahami? Bisa. Coba tepuk semangat. Semangat. Nah, baik, dilanjutkan ya. Jadi ekspor dan impor itu merupakan salah satu bidang perekonomian yang sering dilakukan di Indonesia. Ekspor itu menjual, sedangkan impor itu membeli. Dan orang yang membeli barang dari luar negeri disebutnya itu Importir. dan eksportir itu orang yang menjual barang dari dalam negeri. Baik, bisa dipahami? Bisa. Nah, anak-anak, adapun barang-barang yang sering diekspor dari Indonesia ke luar negeri. Yang pertama, ada minyak bumi. Minyak bumi sering diekspor ke bagian negara ASEAN, yaitu Malaysia. Yang kedua, ada pakaian sekali jadi, sering diekspor ke negara ASEAN bagian Brunei Darussalam. Yang ketiga, ada udang. Udang itu sering diekspor, keseringannya sering ke Singapura ya, negara ASEAN bagian Singapura. Yang keempat, yaitu ada kayu. Kayu itu sering diekspor ke negara ASEAN, yaitu Thailand. Dan yang terakhir ada kopi yang sering diekspor ke negara ASEAN bagian Singapura juga. Ternyata kopi dan udang ke negara Singapura ya sama. Coba ibu satu kali lagi akan menyebutkan, kopi diekspor ke negara apa? Singapura. Nah, pakaian sekali jadi diekspor ke Brunei. Nah, sekarang dari Malaysia berarti dari Malaysia tadi itu mengekspor barang apa dari Indonesia ke Malaysia? Mengekspor minyak bumi. Anak-anak, tadi yang ibu sebutkan dari 5 barang yang sering diekspor dari Indonesia ke luar negeri. Tadi yang pertama itu ada minyak Bumi. yang kedua itu ada pakaian jadi, yang ketiga itu ada udang, dan yang keempat itu ada Kayu. Yang terakhir itu yang sering dikirim ke luar negeri itu ada Kopi. Nah, minyak bumi diekspor dari Indonesia ke Malaysia. Nah, selanjutnya itu ada impor barang dari luar negeri ke Indonesia. Dari luar negeri ke Indonesia yang pertama ada beras. Biasanya beras diimpor dari Thailand ke Indonesia. Jadi
dari Thailand itu Indonesia membeli beras ke Thailand. Jadi yang pertama itu ada beras diimpor dari Thailand. Nah, yang kedua ada alat-alat elektronik. Ternyata alat-alat elektronik yang sering kita gunakan seperti TV, radio, kulkas, itu ada sebagian barang elektronik yang sering kita beli terlebih dahulu ke negara lain, yaitu Indonesia sering mengimpor barang dan alat-alat elektronik dari Brunei Darussalam. Berarti alat-alat elektronik sering kita dapatkan, Indonesia sering membelinya dari Brunei Darussalam. Nah, yang ketiga ada kentang. Kentang sering membelinya kita dari Singapura, negara Singapura. Ternyata Indonesia tidak hanya menanamnya saja, tetapi kita juga sering membeli kentang yang berkualitas dari Singapura. Jadi negara Singapura sering mengekspor kentangnya itu ke negara Indonesia. Jadi Singapura mengekspor, menjual, sedangkan Indonesia menjadi impor, membeli. Jadi yang ketiga itu yaitu kentang. Indonesia sering mengimpor dari negara Singapura. Nah, dan yang terakhir yaitu ada tahu baja? Tahu. Yang keras nih. Nah, seperti besi. Baja, besi bisa kita Indonesia sering mengimpornya itu dari negara Filipina. Ya. Jadi Indonesia sering membeli dari negara Filipina. Jadi barang yang sering diimpor dari negara lain ke negara Indonesia ada 4. Yang pertama tadi ada beras. Indonesia sering mengimpornya dari negara Thailand. Yang kedua itu ada alat-alat elektronik. Tadi Indonesia mengimpor barang alat-alat elektronik dari mana? Dari negara mana? Brunei Darussalam. Yang ketiga yaitu ada kentang. Kentang sering diimpor dari negara Singapura. Dan yang terakhir yaitu barang yang sering diimpor dari negara lain ke Indonesia yaitu baja atau besi. Dari negara apa? Filipina. Nah, anak-anak, ibu akan mengulang kembali. Tadi itu barang yang sering diimpor dari Indonesia, dari luar negeri ke Indonesia. Yang pertama itu ada beras. Beras sering diimpor dari negara Thailand. Yang kedua ada alat-alat elektronik. Alat-alat elektronik sering impor dari negara Brunei. Yang ketiga itu ada kentang. Kentang Indonesia sering mengimpornya dari negara Singapura. Nah, dan yang terakhir coba apa? Ada yang ingat? Baja. Ya. Baja sering diimpor dari negara apa? Filipina. Nah, anak-anak, itu merupakan barang-barang yang sering diimpor dari luar negeri ke Indonesia atau yang sering negara Indonesia beli dari luar negeri. Selanjutnya, ibu akan mengaplikasikannya ke dalam media pembelajaran yang telah ibu buat. Anak-anak, tadi kan ibu sudah menyebutkan ada beberapa barang yang sering diekspor dari Indonesia ke luar negeri. Sekarang coba kalian praktikkan barang yang sering diekspor dari Indonesia ke luar negeri. Ini kan ada pakaian sekali jadi atau tekstil, sering diekspor ke negara bagian apa ini? Brunei. Ya, coba siapa yang akan mencoba mempraktikannya dari negara Indonesia akan diekspor ke negara Brunei?
Nah, selanjutnya agar pemahaman kalian lebih memahami terhadap materi yang telah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Berarti satu kelompok 2 orang ya, terdiri dari 2 orang. Gimana anak-anak? Pekerjaannya udah selesai? Udah. Nah, sekarang nanti satu persatu ya, Ibu mau coba barista kelompok 2. Kelompok 2, coba lihat Ibu pekerjaannya. Kelompok 2. Ini kelompok 2 itu siapa aja? Ririn sama Lydia. Kelompok 2 Ririn sama Lydia ya. Ya, pekerjaan LKPD-nya sudah dikerjakan setiap kelompok dan alhamdulillah nilai-nilainya sangat memuaskan. Terima kasih Ibu, terima kasih kepada kalian Ibu, kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Sekarang sebelum menutup pembelajaran, apakah ada pertanyaan yang masih belum dipahami? Itu mau nanya Orang yang suka mengimpor barang dinamakan apa? Coba ada yang masih ingat tidak? Orang yang suka mengimpor barang dinamakan apa? Ada yang masih ingat? membeli Orang yang mengimpor barang. Coba apa? Impor berarti siapa namanya? importir. Ya, coba ekspor berarti eksportir. Eksportir. Ya, berarti eksportir itu orang yang menjual barang. Ya, berarti dinamakan eksportir. Importir itu orang yang membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan ekspor menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ya, baik itu ekspor dan impor. Dan orang yang menjual barang eksportir, orang yang membeli barang yaitu importir. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah masih semangat ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, yang selanjutnya mungkin Ibu ada sedikit lembar asesmen yang harus kalian kerjakan. Nanti dikumpulin sama Ibu, tapi Ibu kasih nilainya, kasih tahu nilainya kepada kalian di minggu depan ya. Sekarang aja mengerjakannya sebelum kalian pulang, biar kalian lebih paham ya.
Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Alhamdulillah telah selesai. Alhamdulillah. Mulai dari tadi kita ada tukang usaha dari lingkungan sekitar ya, ada warung, terus ada usaha yang sering kita temui seperti tukang cukur, bengkel, dan tukang apa tadi, tukang fotokopi. Nah, dan itu ada peralatan yang sering digunakan oleh tukang fotokopi, ada mesin fotokopi, ada suku cadang motor. Karena itu tidak jarang ditemukan di Indonesia, jadi Indonesia mengimpor dari luar negeri. Impor itu apa? Membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya seperti tadi, membeli suku cadang dan mesin fotokopi. Kita masih membeli dari luar negeri. Adapun kebalikannya yaitu ekspor ya. Ekspor itu menjual barang dari Indonesia ke luar negeri. Misalnya tadi Ibu telah menyebutkan ada beberapa barang yang sering dijual ke luar negeri. Contohnya seperti tadi ada minyak bumi, ada udang. Minyak bumi dari Indonesia dijual ke negara Malaysia, dan udang dijual dari negara Indonesia ke Singapura. Ya. Nah, adapun tadi orang yang sering membeli barang dari luar negeri dinamakan importir. Dan sebaliknya, orang yang menjual barang ke luar negeri yaitu dinamakan eksportir. Nah, eksportir. Jadi dapat disimpulkan dari adanya manfaat ekspor dan impor itu, selain menambah kebutuhan negara kita, kita juga harus bisa memanfaatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu kita juga harus mencintai produk dalam negeri. Misalnya kita tidak boleh kebanyakan tuh, walaupun kita masih kekurangan bahan produksi di Indonesia seperti tadi mesin fotokopi kan belum ada di Indonesia, masih terus kita beli dari luar negeri. Tapi kita juga harus mencintai produk dalam negeri yang lebih berkualitas. Jadi kita harus lebih mengembangkannya. Semoga cita-cita kalian tercapai, apa keinginan kalian untuk bisa menciptakan suatu memproduksi barang-barang yang belum bisa di Indonesia dibuat ya. Amin. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Silakan siapa yang akan memimpin doa sesudah belajar? Siapa? Silakan Sirin, coba berdoa sesudah belajar, pimpin doa sesudah belajar. Semuanya duduk siap gerak ya. Sirin akan memimpin doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini sangat bermanfaat buat kalian, terutama baik buat ibu dan untuk kalian juga. Semoga bermanfaat dan selalu mudah dipahami. Siap? Siap. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.